tadi Ibu menjawab pertanyaan kalian. Sudah paham? Sudah paham semua? Silakan duduk seperti biasa. Itu ya tadi ya. Silakan. Baik, Ibu akan mengulangi menjelaskan sistem gerak pada manusia. Silakan kalian dengarkan, pahami dengan baik. Nanti Ibu tanya satu persatu ya. Iya, Bu. Penyusun jaringan pada sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak. 1. Ada rangka, alat gerak pasif, terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Yang kedua ada otot, alat gerak aktif, terdiri atas jaringan otot. Sistem gerak pada manusia ada 4. Yang pertama ada tulang, yang kedua ada sendi, yang ketiga ada otot. Yang keempat ada gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Yang kedua ada sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Yang ketiga ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Yang keempat ada gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada gangguan pada fraktura sederhana atau patah tulang yang tidak merobek otot. Yang kedua ada fraktura kompleks, patah tulang yang merobek otot bahkan kulit. Yang ketiga, fraktura sebagian atau green stick, patah tulang yang tidak membagi tulang menjadi dua. Yang keempat, fisura retak tulang. Lordosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Kemudian ada gangguan pada sendi. Yang pertama ada dislokasi, pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Yang kedua ada antikolosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Yang ketiga ada artritis, peradangan pada sendi akibat penipisan tulang rawan, kuman, kekurangan minyak sinovial, penumpukan asam amino purin atau asam urat. Kemudian ada gangguan pada otot. Yang pertama, atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil, sehingga tidak dapat berkontraksi. Yang kedua, hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Yang ketiga, ada tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani, yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Yang keempat, miastenia gravis, melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Tulang penyusun rangka, fungsi rangka. Tulang penyusun rangka. Fungsi rangka, pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, penopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ penting. Yang keempat, alat gerak pasif. Yang kelima, tempat melekatnya otot. Yang keenam, tempat pembentukannya sel-sel darah. Gerak pada manusia ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Gerak pada manusia dibagi menjadi dua, alat gerak pasif, alat gerak aktif. Gerak pasif adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan. Disebut gerak pasif, dikarenakan tidak dapat berpindah tempat, itu pun hanya mengikuti sinar surya. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia, dikarenakan dapat berpindah tempat dengan menggunakan kaki,
perut, sayap, sirip, dan lain-lain. Alat gerak pasif dibagi menjadi dua, ada tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan merupakan sejenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan, termasuk sendi di antara tulang, sangkar rusuk, telinga, hidung, saluran tenggorok, dan cakram intervertebrata. Yang kedua, ada tulang sejati. Tulang sejati disebut juga osteon, merupakan jaringan ikat padat yang paling keras dari semua jaringan dalam tubuh. Keras karena mengandung garam kapur fosfat dalam bentuk senyawa kalsium klorida, kalsium fosfat, magnesium klorida, dan barium sulfat. Alat gerak aktif dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan jaringan otot yang memiliki struktur sel-sel berbentuk kumparan halus, yang masing-masing selnya mengandung inti berbentuk opal. Ciri-ciri otot polos, lokasinya ada di semua sistem organ tubuh seperti organ pencernaan, organ pernapasan, organ peredaran darah, organ sekresi, organ ekskresi, organ defekasi. Yang kedua, ada otot lurik, merupakan otot-otot yang melekat pada rangka. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot yang disebut fibril. Ciri-ciri otot lurik, letaknya adalah di rangka, kecepatan kontraksinya cepat, tipe kontrolnya adalah sadar, daya tahannya mudah lelah, bentuknya silindris, inti selnya banyak, inti sel di tepi, memiliki garis lintang. Yang ketiga, ada otot jantung, merupakan otot yang hanya terdapat di lapisan tengah dinding jantung. Sel-selnya berinti satu. Letaknya hanya di organ jantung, kecepatan kontraksinya beraturan, tipe kontrolnya tidak sadar. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, adapun kesimpulan materi kita hari ini, sistem gerak adalah organ yang berperan dalam pergerakan tubuh. Adapun sistem gerak dibagi menjadi dua, alat gerak pasif, dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif disebut juga otot, alat gerak pasif disebut dengan rangka. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan kalian buka buku halaman 10 untuk dikerjakan